perkenalkan, nama aku Sari Salsabila Supriyandini dengan NIM 2000862. Aku adalah mahasiswi dari program studi manajemen industri catering dari kelas 2A atau pastry. Nah, sekarang aku akan menjelaskan materi tentang sumber pangan keju dan olahannya yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah pengetahuan bahan pangan patisserie yang diampu oleh Ibu Woro Priyatini dan Ibu Ratika Fitriyanti. Nah, yang pertama, apa sih keju itu? Keju adalah makanan yang dibuat dari dadih susu yang dipisahkan sehingga didapat gumpalan bagian kasein susu dan susu skim. Nah, cara penggumpalan keju ini dibagi menjadi dua metode. Yang pertama ada metode enzim Rennet. Yang kedua ada dengan meningkatkan keasaman susu melalui fermentasi asam laknat. Dan ada juga metode penggumpalan yang menyatukan kedua metode tersebut. Selanjutnya ada sumber keju itu apa? Keju itu dari mana sih sumbernya? Nah, keju ini dibuat dari susu hewani yang difermentasi menggunakan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Lalu ada jenis keju. Keju ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada yang pertama berdasarkan teksturnya, ada berdasarkan pematangannya, ada berdasarkan kulit keju, berdasarkan jenis susu yang digunakan, dan ada juga jenis keju lainnya. Nah, berdasarkan tekstur. Berdasarkan tekstur ini yang pertama ada keju keras atau hard cheese. Hard cheese ini kadar airnya maksimum sampai 56%. Dan semakin kecil kadar air yang ada dalam hard cheese, itu semakin keras tekstur keju tersebut. Yang kedua ada keju iris. Keju iris ini maksimum air yang dimilikinya itu sekitar 54 sampai 63%. Nah, keju yang ketiga ada keju iris semi keras. Keju iris semi keras, kadar airnya itu berkisar antara 61 sampai 63%. Yang keempat, ada keju lunak. Keju lunak ini memiliki kadar air yang lebih dari 67%, dan kandungan lemak yang terdapat pada jenis keju ini lebih rendah dibandingkan dengan keju yang lebih keras. Selanjutnya ada berdasarkan kulitnya, ini ada contohnya, keju Edam, Parmesan, Weizsäcker, dan Tetila. Selanjutnya ada yang berdasarkan pematangannya. Yang pertama, ada bakteri yang dimatangkan dari dalam. Keju-keju yang di kategori ini itu biasanya akan lebih keras ketika mereka matang. Nah, yang kedua ada keju yang dicuci kulitnya. Jadi, keju-keju dengan kategori ini secara teratur dicuci bagian permukaannya dengan air asin pada tahap pertama pematangan. Yang ketiga ada keju bercoreng biru. Jadi keju-keju ini mengandung biakan kapang atau jamur yang menyebar di seluruh bagian dalam keju. Jadi nanti tuh dalamnya keju itu ada titik-titik birunya gitu, itu tuh ada bakteri. Yang keempat ada keju berlapis kapang. Ini memiliki lapisan bulu di kulitnya, jadi abu-abu gitu. Terus yang kelima ada keju yang tidak dimatangkan. Selanjutnya ada jenis ini contohnya dari proses pematangan. Lalu ada berdasarkan kulit. Jenis keju berdasarkan kulit yang pertama ini adalah yang berkulit keras. Nah, ini melalui proses penekanan untuk menghilangkan kelembapannya. Contohnya ada Gouda. Yang kedua ada keju yang tertutup dengan bulu halus. Ada brie cheese. Yang ketiga ada keju yang berkulit alami. Ini biasanya berkulit biru yang berubah-ubah ketika keju tersebut mulai menua. Lalu ada yang berdasarkan kulit. Jenis yang kulitnya dicuci dengan air asin. Nah, ini. Nah, terus ada 5 keju biru. Ini. Yang keenam itu ada keju segar, itu tidak memiliki kulit atau keju yang tidak melalui proses pematangan. Selanjutnya ada yang berdasarkan susu, itu ada keju dari susu kambing, ada keju dari susu domba atau biri-biri, ada keju susu campuran, susu mentah. Nah, ini ada jenis keju lainnya, itu ada keju proses, ada keju segar, ada keju filata, krim asam, bahkan ada keju vegetarian. Selanjutnya ada fungsi keju dalam pengolahan patisserie. Apa sih fungsi keju kalau dalam pengolahan patisserie? Dalam pengolahan patisserie, keju ini banyak digunakan sebagai bahan baku maupun bahan tambahan dalam pembuatan produk patisserie. Nah, keju banyak digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan produk pastry kayak seperti cake atau olahan pastry lainnya. Contohnya itu ada pengolahan patisserie, pengolahan cheesecake. Nah, sedangkan dalam pembuatan roti-rotian, produk bakery ini sering digunakan sebagai topping, entah parmesan atau apapun ya. Terus ada kandungan gizi keju. Yang pertama ada lemak.
lemak ini adalah kandungan gizi yang memberikan rasa dan tekstur yang unik pada keju tersebut. Nah, keju yang segar itu biasanya memiliki kandungan lemak hingga 12%, sedangkan keju yang sudah matang itu biasanya lemaknya ada 40-50% gitu ya terkandung. Terus ada protein. Keju ini biasanya memiliki kandungan protein sebesar 10-30%. Nah, terus ada laktosa. Kandungan laktosa dalam keju itu kecil, cuma berkisar 4,5-4,7%, sehingga keju ini cocok banget dipakai buat orang yang menderita diabetes. Yang keempat ada mineral. Nah, keju yang diakoagulasi menggunakan enzim biasanya mengandung kalsium 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan yang menggunakan asam. Nah, kelima ada vitamin. Keju ini mengandung banyak vitamin. Ada proses pengolahan mozzarella. Pertama, itu susu segar dipanaskan hingga mencapai suhu 35-37 derajat. Ini ada contohnya. Yang kedua ada penambahan larutan asam sitrat dan rennet yang sebelumnya itu udah dilarutin dulu. Langsung ada pemotongan card atau dadi susu searah horizontal dan vertikal. Sini dipisahkan, sisa air susunya dilakukan 3 kali. Nah, pemisahan ini berjarak setiap 15 menit. Lalu ada pencampuran dadi yang sudah padat, ini dicampur oleh natrium, sitrat, asam sitrat, dan garam dapur. Lalu ini dipanaskan dengan cara oven Mary, lalu ditarik-tarik sehingga terbentuk mozzarella yang mulur dan kalis. Lalu didiamkan, dibentuk, dan dipotong. Selanjutnya ada olahan keju mozzarella. Nah, olahan keju mozzarella ini sebenarnya jarang kalau dipakai dalam pengolahan pastry. Tapi keju mozzarella biasanya dipakai sebagai bahan tambahan dalam olahan bakery. Nah, keju mozzarella yang sering diolah menjadi topping untuk roti-rotian seperti pizza, roti-rotian Prancis, atau mozzarella puff. Ini contohnya. Nah, sekian dari saya. Ini ada referensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.